Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi. Selanjutnya saya persilahkan Gubernur Maluku Utara. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ibu Wamendagri beserta jajarannya. Kondisi keuangan dari Maluku Utara, total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahwa kita fiskal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah, dan DAU kita 100% habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH. Dan posisi hutang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar 3,2 triliun, hutangnya ada 998 miliar atau sekitar 30% dari APBD, peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya. Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara, dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan DBH yang dihasilkan oleh tambang tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 menyebutkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan keadilan fiskal. Dalam hal ini karakter wilayah kita adalah perairan dan kita merasa bahwa keadilan fiskal belum terjadi. Jika memungkinkan, saya juga baru, jadi mohon maaf jika ada informasi yang salah. Setahu saya, DAU saat ini perhitungannya indikatornya tuh masih daratan, jumlah penduduk, dan bagi kami yang jumlah penduduknya sedikit, luas daratannya sedikit, 70% luas lautan, dan luas lautan itu tidak dipakai sebagai indikator dalam menghitung DAU, maka ya terlihat seperti tadi bahwa DAU kami habis hanya untuk belanja pegawai, tidak ada lagi ruang fiskal untuk melakukan pelayanan dasar atau pembangunan infrastruktur dasar. Dan itu menjadi ketimpangan fiskal antara daerah yang daratan dan kepulauan. Jika memungkinkan untuk indikator luas perairan dimasukkan dalam perhitungan DAU. Dan terakhir adalah DOB Sofifi. Berdasarkan Perpres tahun 99 kita ditetapkan Sofifi menjadi ibu kota, tetapi kemudian statusnya saat ini masih kelurahan, sehingga kemudian ada kehubungan di daerah jika memungkinkan DOB untuk Sofifi. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Gubernur. Ibu yang paparan yang sulit senyum Pak Lutfi. Pak Lutfi tadi wajahnya, gesturnya beradu dengan saya, kasihan. Saya tidak paham apa maksud gestur Pak Lutfi. Tapi melihat data-data yang Bu Gubernur sampaikan, kami berterima kasih Bu, karena itu pemerintah pusat dan DPR RI menjadi tahu. Dan hari ini media juga melihat bagaimana tidak mudah memimpin Maluku Utara dengan segala keterbatasan APBD yang ada, ketergantungan dengan pusat, punya potensi sumber daya alam ekonomi yang banyak, tapi kemudian pemanfaatan dan atau pengembalian kepada daerah sangat terbatas. Untuk Sofifi, Ibu, kami dengan Mendagri saat ini sedang concern untuk memberi kesempatan kepada Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia.